Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada kesempatan kali ini kita membahas buku ESPS Matematika bagi siswa kelas 6 Sekolah Dasar. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyelesaikan materi untuk soal latihan ulangan bab 2 paket 2 di halaman 61. Namun ini Pak Guru akan mengerjakan untuk soal yang urean ya. Untuk kesempatan kali ini Pak Guru akan mengerjakan soal untuk B yang urean nomor 1 hingga nomor 5. Nah, seperti biasa Pak Guru akan menggunakan kertas ya sebagai bahan untuk menjelaskan kepada anak-anak semua, sehingga anak-anak semua bisa mengerti bagaimana proses cara pengerjaannya. Oke, untuk nomor 1, seorang nelayan menambatkan 2160 kg ikan pada hari pertama. Keesokan harinya nelayan tersebut mendapatkan ikan sejumlah 293 lebih banyak. Nah, untuk lebih mudahnya, jadi ini Pak Guru membaca soalnya sekaligus Pak Guru tuliskan ya. Jadi pada hari pertama itu mendapatkan 2160 dan pada hari kedua itu mendapatkan 293 lebih banyak dari hari pertama. Maka hari kedua ini 2160 ditambah 293. Nah, ini untuk hari kedua. Maka hasilnya adalah 2453. Ini untuk hari yang kedua. Nah, kemudian untuk hari yang ketiga, jika dalam 3 hari mendapatkan 5412, berapa kilogram ikan yang didapat pada hari ketiga? Nah, caranya seperti ini anak-anak ya. Untuk hari ketiga total semuanya yang didapat selama 3 hari ada 5412. Nah, ini dikurangi ya, dikurangi hasil dari penjumlahan hari pertama dan hari kedua. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk hari ketiga, maka ini 5412 dikurangi hasil penjumlahan dari hari pertama dan hari kedua ada 4613. Nah, jika kita kurangkan hasilnya adalah 799. Nah, maka untuk hari ketiga hasil tangkapannya ya, tangkapan ikan oleh nelayan ini ada 799. Nah, ini untuk pengerjaan pada soal nomor 1 ya. Jadi tangkapan ikan pada hari ketiga ini ada 799. Oke, sekarang untuk nomor 2. Sebuah kebun binatang ramai dikunjungi pada suatu hari libur. Tercatat bahwa ada 6.502 pengunjung dewasa dan 190 anak-anak. Harga tiketnya, berapa pendapatan kebun binatang tersebut? Nah, maka caranya seperti ini anak-anak ya. Kita hitung dulu ya, nanti kita berarti ini ada dewasa ya, kita jumlah dengan anak-anak ya, nanti berapa nominalnya kita jumlahkan semua. Maka caranya untuk yang dewasa ini ada 652 dengan harga tiket ya, harga tiketnya 15.000. Berarti ini kita kalikan 15.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah untuk anak-anak ini pengunjungnya ya. Pengunjungnya ada 190 dengan harga tiketnya ini adalah Rp5.000. Nah, ini kita kalikan. Ini kita kalikan ya. Nanti untuk yang dewasa ini kita mendapatkan hasil 9.780.000. Nah, untuk anak-anak ini ada 950.000. Nah, gitu ya. Nah, jika kita jumlahkan ya, jika kita jumlahkan hasilnya adalah 10.730.000 rupiah. Nah, jadi untuk pendapatan ya, pendapatan kebun binatang pada hari tersebut ini ada 10.730.000 rupiah. Nah, ini pada soal nomor 2.
Sekarang untuk soal nomor 3 ya. Suatu penampungan air dapat menampung air sebanyak 50 liter. Ya. Di air yang ditampung, Pak Guru tulis dulu ya. Air ditampung, ini Pak Guru singkat ya. Ini ada 50 liter. Ya. Kemudian 30% digunakan untuk mandi. Nah, ini kita tulis dulu, digunakan untuk mandi ini sejumlah 30%. Dan digunakan untuk mencuci, ya ini mencuci ini ada 12,25. Nah, ini kita buat ke persen dulu ya. Maka ini kita kalikan 4 ya, 12 kali 4. Ini 25 kita kalikan 4. Hasilnya adalah 48 per 100 menjadi 48%. Nah, jadi mandi 30%, mencuci 48%. Nah, pertanyaannya berapa liter air yang tersisa di dalam penampungan ya. Jadi yang kita cari pertama itu yang air yang dipakai. Ya, air yang dipakai dulu yang harus kita cari anak-anak ya. Caranya gimana? Ini berarti kita gunakan untuk mandi. Ya, kita jumlahkan dengan yang kita gunakan untuk mencuci. Ini ada 48%. Nah, kemudian kita kalikan dengan tadi air yang ditampung ya, jumlah 50 liter, maka hasilnya adalah ini 78% dikali 50 menjadi 78 per 100 dikali 50 ya, hasilnya adalah 39. Nah, maka air yang dipakai adalah 39 liter. Ini air yang dipakai. Nah, sekarang yang ditanya adalah air yang tersisa ya. Air tersisa. Nah, maka caranya ya, tadi yang ditampung 50 nih, berarti ada 50 liter ya, dikurangi yang dipakai 39 liter. Nah, maka jika kita hitung, kita kurangkan, hasilnya adalah 11 liter. Nah, ini untuk pengerjaan soal nomor 3 ya. Jadi untuk air ya, air yang tersisa setelah digunakan untuk mandi dan mencuci dan yang dipakai, ini yang tersisa adalah 11 liter ya. Ini untuk jawaban pada nomor 3. Kemudian sekarang untuk yang nomor 4. Dari 700 gram kue ya, terbuat dari 65% tepung terigu ya. Jadi dari 70 gram ini terdiri dari 65% ini tepung terigu dan 20% ini telur dan sisanya air kan gitu. Nah, maka kita hitung dulu airnya ini berapa persen kan, seperti itu. Maka caranya 100 kita kurangi ya, 100 kita kurangi hasil dari ya 100 ini ya, kita kurangi berarti 65% ditambah ya 20%. Nah, ini berarti kan ada 85, jadi hasilnya adalah 100 dikurangi 85 adalah 15. Jadi airnya ini ada 15%. Nah, seperti itu ya. Nah, terus pertanyaannya, tentukan masing-masing bahan-bahan yang digunakan, urutkan dari yang paling sedikit. Nah, berarti caranya seperti ini anak-anak ya. Untuk tepung ini kan ada 65%. Nah, kita kalikan ya, kita kalikan ini 700 gram ya. Berarti kita kalikan 700, maka menjadi 65 per 100 kali 700. Ini kita coret, 65 kita kalikan 7. Hasilnya adalah 455 gram. Nah, ini untuk tepung terigu ya. Kemudian untuk telur. Untuk telur ini ada 20%, maka 20% kita kalikan 700 menjadi 20 kali 700. Maaf, 20 per 100 kali 700. Ini kita coret, maka ketemu 140 ya, 140 gram. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini ada air. Ini ada 15% kali 700, maka 15 per 100 kali 700.
hasilnya adalah 105 gram. Nah, jika diurutkan dari yang paling sedikit ya, jika diurutkan dari yang paling sedikit berarti 105, yaitu air, setelah itu telur, dan yang terakhir adalah tepung terigu. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jawaban nomor 4 ya. Untuk bahan-bahan yang digunakan ya, ini ada tepung, ada telur, ada air. Jumlah ini ya, ada 455 gram, 140 gram, 105 gram. Nah, jika kita urutkan dari yang penggunaannya paling sedikit, ini berarti dari menggunakan air, terus kemudian telur, dan tepung terigu. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 4. Kemudian soal terakhir nomor 5 ya. Dita, Sari, dan Fani mengikuti lomba lari estafet 200 meter. Dita berlari sejauh 21/50 bagian, sedangkan Fani berlari jauh 0,21 bagian. Berapa meter Sari berlari ya, gitu ya. Berarti kita perlu mencari dulu yang pertama, ini ada Dita ya. Dita ini berlari jauh 21/50 ya. Ini berarti kita buat desimal dulu ya. Desimal, maka 21 dibagi 50 hasilnya adalah 0,42. Nah, gitu ya. Ini untuk Dita. Nah, kemudian jarak lari Dita ini ya. Ini kita beri tanda bintang dulu. Ini jarak lari Dita. Nah, ini berarti 21/50 ya, dikalikan 200 meter ya, maka hasilnya ketemu 84 meter. Nah, kemudian yang berikutnya Fani ya. Fani ini berlari sejauh ya 0,21. Nih, jika kita buat pecahan menjadi 21/100. Jadi kemudian kita cari jarak lari Fani ini berarti 21/100 dikali ya, dikali 200, ditemukan hasilnya adalah 42 meter. Ini ada jarak lari Dita, ada jarak lari Fani. Kemudian yang terakhir ini ada jarak lari Sari ya. Berarti caranya itu totalnya ya, total jarak itu dikurangi ya, jumlah dari jarak lari Dita ditambah jarak lari Fani ya, seperti itu ya. Maka di 200 kita kurangi ya, 84 ditambah 42, maka 200 dikurangi ini kita jumlahkan 126. Nah, jika kita hitung hasilnya adalah 74 meter. Jadi jarak lari Sari ya, ini untuk pengerjaan soal nomor 5. Jadi jarak lari Sari ini ya, total dikurangi jarak lari Dita ditambah jarak lari Fani ya, jadi 200 dikurangi 84 tambah 42. Nah, hasilnya adalah 74 meter. Jadi untuk berapa meter Sari berlari ya, total jarak Sari berlari ini ada 74 meter. Nah, demikian anak-anak ya untuk pembahasan latihan ulangan bab 2 ya. Kita telah selesai meramukan bab 2. Untuk pembahasan berikutnya kita akan mulai membahas untuk materi bab 3. Nah, demikian dari penjelasan Pak Guru. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pak Guru mengucapkan terima kasih atas kesempatan anak-anak menyaksikan channel kali ini. Demikian dari Pak Guru, terima kasih. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.